Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabarnya? Bapak percaya anak-anak yang ada di rumah hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang dimana saya akan sampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak boleh duduk dan boleh mungkin mendengarkan dengan baik. Oke, adik-adik atau anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar pembelajaran yaitu pendidikan agama Kristen khusus untuk kelas 7, di mana kita akan belajar pada bab 13 yang di sana memberikan tema pembelajaran kita yaitu menerapkan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai Kristiani. Apa saja nilai-nilai Kristiani dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Baik, kita akan membahas empat nilai-nilai kekristenan itu. Sebenarnya ada 9, tapi materi kita hari ini kita akan membahas 4, dan nanti akan kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Kita akan belajar tentang kasih. Namun sebelum kita lebih dalam untuk belajar tentang 4 nilai-nilai kekristenan ini, saya akan memberikan sebagai dasar pembelajaran kita, yaitu membacakan dalam pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, dan nanti anak-anak bisa buka di dalam Galatia 5 pasal 5 ayat 22 dan sampai ayat yang ke-26. Di sana berbicara tentang kasih. Baik, nanti silakan anak-anak perhatikan slide yang akan saya sampaikan ini. Materi yang akan saya sampaikan melalui slide ini, silakan nanti perhatikan. Dalam bacaan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8, di sana firman Tuhan menerangkan tentang betapa pentingnya kasih itu terwujud dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema utama dalam surat 1 Korintus pasal 13 adalah kasih. Nah, Rasul Paulus menjabarkan secara rinci definisi kasih, di mana Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dalam bahasa Yunani, Alkitab menjelaskan ada 4 jenis kasih. Di antaranya adalah kasih eros. Kasih eros ini lebih berbicara tentang keterkaitan secara fisik. Kasih antara pasangan atau kasih antara suami dan istri. Nah, apakah anak-anak boleh memiliki kasih eros ini? Boleh, tapi kalau sudah waktunya. Karena kasih eros ini berbicara tentang hubungan kasih antara suami istri atau pasangan yang sah di mata Tuhan dan di mata masyarakat. Itu kasih eros. Nah, sehingga kasih eros itu dalam bisa diartikan itu mengenal kasih. Sehingga dengan kasih eros kita dapat mengenal namanya kasih erotis atau hawa nafsu. Yang kedua, jenis kasih yang kedua adalah kasih phileo. Kasih phileo ini adalah kasih persaudaraan. Jenis kasih ini harus ada di antara kita, sesama manusia, sesama jemaat dalam satu tubuh Kristus. Kita bisa memiliki kasih dengan sesama kita, meskipun dia bukan darah daging satu darah dengan kita, atau dia bukan saudara kandung kita, atau dia bukan sepupu kita, tetapi kita bertemu dalam satu tempat dan kita perlu mengasihinya sebagai kasih persaudaraan. Dan yang ketiga adalah kasih
storge. Apa itu kasih storge? Kasih storge adalah kasih antara orang tua dan anak, atau antara saudara kandung. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 10, nanti anak-anak boleh baca. Roma pasal 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, di sini kasih storge ini berbicara tentang kasih saudara kandung, atau saudara sepupu, atau saudara dalam satu aliran darah. Kita perlu mengasihi dan saling menghargai saudara satu dengan yang lain, bukan membenci ya, tetapi mengasihi. Itu kasih yang diberikan kepada kita untuk mengasihi sesama kita, saudara ataupun orang tua atau keluarga lainnya. Yang ketiga, yang keempat adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih tertinggi, kasih yang dilandaskan dengan kasih dengan kata istilah if, kalau bahasa Inggrisnya if atau jika. Artinya Allah mengasihi kita dengan tulus, tidak berdasarkan jika kita baik, jika kita kaya, jika kita cantik, atau jika kita tampan. Tetapi Allah mengasihi kita tanpa syarat. Ini adalah kasih agape, kasih dari Tuhan. Tanpa kita, Tuhan tidak memandang siapa kita, tetapi Tuhan memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih agape yang diberikan Tuhan kepada dunia, diberikan Tuhan kepada manusia. Kepada manusia yang katanya di sana berkata, barang siapa yang percaya kepadanya. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki kasih, dia akan diberikan kasih, Tuhan akan mengasihi dia. Itulah kasih Tuhan tanpa syarat kepada umat manusia. Jadi ada 4 jenis kasih yang di dalam bahasa dijelaskan dalam bahasa Ibrani. Pertama tadi kasih eros, kasih philea, kasih storge, dan kasih agape. Selanjutnya, nilai-nilai yang kedua, nilai-nilai kekristenan yang kedua, yaitu sukacita. Tadi nilai kekristenan atau kekristiani yang pertama adalah kasih. Yang kedua, nilai kekristenan yang kedua adalah sukacita. Kata sukacita berulang kali disebut dalam Alkitab, bahkan dalam kitab Filipi saja kata ini dituliskan lebih dari 16 kali. Artinya sukacita sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa aslinya, kata sukacita berasal dari kata kara. Kata ini tidak mengandung arti sukacita duniawi atau sukacita karena hidup berhasil, melainkan sukacita hanya berdasar pada Allah saja. Tuhan menginginkan agar umatnya bersuka hati. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 5 ayat 16 di sana mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Jadi kita harus selalu bersukacita senantiasa. Sukacita umat Kristiani bukan karena ia mempunyai banyak harta, banyak teman, nilai yang tinggi, dan lain sebagainya, tetapi karena janji Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi umatnya yang percaya kepadanya. Sukacita dalam hati kita harus selalu dilatih, seperti halnya otot-otot tubuh kita. Semakin sering dilatih, ia akan semakin kuat. Ada beberapa jenis latihan untuk mengembangkan sukacita yang muncul dalam hati. Jadi sukacita dalam hidup kita ini, anak-anak, harus dilatih. Seperti kita olahraga, sering kita olahraga, maka otot kita semakin kuat, otot kita semakin lentur, dan kita semakin bisa melakukan olahraga itu, dan kita bisa mahir dalam olahraga tersebut, dan tubuh kita segar bugar. Nah, sukacita juga harus dilatih dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk melatih sukacita dalam hidup kita, kita harus membiasakan diri selalu bersyukur. 1 Korintus 5 ayat 18 di sana mengatakan kita harus bersyukur.
Nah, ada banyak para ahli psikologi mengatakan bahwa mengucap syukur merupakan emosi yang paling menyehatkan. Orang yang sering mengucap syukur adalah orang yang paling bahagia dibandingkan orang yang selalu mengeluh. Nah, jadi sini yang pertama, kita untuk melatih sukacita itu kita harus selalu bersyukur. Yang kedua, kita harus mengeksplorasikan atau menggali sukacita batiniah dengan cara memberi atau melepaskan sesuatu yang ada pada diri kita atau hak kita kepada orang lain. Artinya kita mengeksplorasikan atau menggali apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Itu merupakan cara di mana kita melatih rasa sukacita kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Apa yang kita berikan, jika kita bisa membantu orang lain dengan tenaga, dengan pikiran, dengan mungkin materi, ya berikanlah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga, yaitu melalui pelayanan. Kita belajar memberi hidup kita untuk kepentingan tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita lanjut yang keempat, yaitu menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Sukacita muncul karena pemeliharaan atau perintah-perintah Allah. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu dikatakan kepadamu supaya sukacitaku penuh di dalam kamu menjadi sukacitaku di dalam kamu menjadi penuh. Itu di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai yang ke-11. Jadi kita harus bisa memberikan atau melatih sukacita dalam hidup kita dengan 4 cara tadi, supaya kita bisa menjadi orang yang selalu bersukacita di dalam kehidupan kita. Oke, baik. Yang ketiga, nilai-nilai kekristenan yang ketiga, yaitu berbicara tentang damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Secara umum, damai sejahtera itu berarti aman, tidak ada peperangan, kebencian, perselisihan, dan sebagainya. Istilah damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah kata shalom, yang biasanya kita dengar ya. Kalau kita ketemu dengan teman, shalom, atau kita masuk dalam rumah, shalom, atau ke dalam gereja biasanya para pemimpin pujian mengatakan shalom. Jadi kata shalom itu damai sejahtera. Ucapan biasanya kata shalom ini itu disampaikan ketika kita bertemu dan sebagainya. Jadi istilah dalam bahasa Yunani, kata damai sejahtera itu disebut Irene, yang memiliki arti suatu kondisi yang bebas dari rasa takut. Dari rasa takut, memiliki ketenangan jiwa. Jadi kita ketika ada shalom, ada damai sejahtera dalam hidup kita, kita tidak merasa takut. Ada ketenangan dalam hidup kita, ketenangan dalam jiwa ini, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita lihat ada beberapa pendapat, yaitu Plato dan Epictetus menggunakan kata ini dengan arti perilaku yang penuh damai. Ini para filsuf mengatakan bahwa ketika kita memiliki nilai kekristenan dalam hidup kita, memiliki shalom dalam hidup kita, ada kedamaian yang penuh dalam hidup kita. Damai berarti ketenangan hati yang bersumber pada kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita berada di tangan Allah. Kita percaya bahwa kita meyakini hidup kita ada di dalam tangan Allah, ada dalam penyertaan Tuhan. Jadi kita perlu memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, supaya hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita. Dan yang terakhir,
yang terakhir, nilai-nilai kekristenan itu adalah kesabaran. Nah, anak-anak, kadang kita tidak pernah sabar ya. Kadang kita sulit memiliki kesabaran. Kalau kita kelamaan menunggu orang, kadang kita jengkel atau emosi. Tetapi pada pagi hari ini, pembelajaran kita pagi hari ini mengajarkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita harus memiliki kesabaran, ya, memiliki kesabaran. Kesabaran dalam bahasa Indonesia berarti tahan menghadapi cobaan, misalnya tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak cepat menyerah. Sabar dengan pengertian seperti ini jika juga disebut tabah. Di sisi lain, sabar berarti tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Itu pengertian dari sabar. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, sabar merupakan istilah agama yang berarti sikap dan tahan menderita. Hati-hati dalam bertindak dan tahan uji dalam mengabdi, mengembangkan perintah-perintah Allah, serta tahan dari godaan dan cobaan duniawi. Dalam hal ini, mari kita memiliki sikap sabar dalam menghadapi pribadi masing-masing. Kata sabar tidak hanya keluar dari mulut saja, tetapi harus diselaraskan dengan perbuatan sehari-hari. Karena sabar adalah suatu bukti menunjukkan bahwa hidup seseorang benar-benar mengikuti teladan Yesus Kristus. Nah, jadi anak-anak, kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus dalam hidup kita dengan memiliki sikap kesabaran. Jadi tak usah tergopoh-gopoh, tidak usah putus asa dan lain sebagainya, tetapi kita sabar dalam menghadapi situasi-situasi yang ada. Contohnya dalam situasi saat ini, jangan panik, jangan putus asa, jangan kecewa, tetapi kita bersandar kepada Tuhan, berserah hidup kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak anak-anak, siswa-siswi memiliki nilai-nilai Kristiani dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini dan anak-anak yang mempelajari hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik atau anak-anak, sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, mengakhiri materi hari ini, saya mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas, ya. Oke, dengarkan baik-baik tugas yang akan saya sampaikan, yaitu kalian lihat nanti ada contoh di sini, contoh tugas yang akan saya berikan. Anak-anak membuat pohon apa saja. Jadi dalam pohon itu nanti anak-anak bisa buat buah. Di dalam pohon itu nanti anak-anak bisa buat buah, ditempelkan, ambil kertas untuk membuat pohon tersebut, dibuat di sana, nanti ditempelkan buah-buah, 9 buah roh, ya. Kalau dari Galatia 5 ayat 22 tadi ada 9 buah roh. Nanti ditulis di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemudahan, dan sebagainya. Nanti ditempel di kertasnya tadi, di pohonnya tadi, dan lalu nanti akan dikumpulkan pada waktu masuk pelajaran selanjutnya. Oke, baik. Materi kita saya sampaikan cukup di sini. Nanti anak-anak bisa pelajari lagi lebih dalam lagi, dan kiranya materi ini senantiasa menjadi berkat buat kita.